Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. Mungkin ada saat-saat nampaknya sepertinya Tuhan itu terlambat, ya. Mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit, hard times atau bad times, masa-masa yang jelek, ya, yang gak nyaman, atau tough times, masa-masa yang sukar, ya, struggle, kesulitan-kesulitan kita temui. Dan nampaknya Tuhan sepertinya tidak datang atau terlambat. Tetapi my God, ya, has always been on time. Tuhanku selalu tepat waktu. Dan ini adalah minggu di mana kita mulai merayakan hari Natal, ya, di bulan Desember. Dan oleh karena itu kita bisa melihat nanti satu bagian firman Tuhan, dan kita bisa belajar dari firman Tuhan tersebut, ya, tentang kedatangan Yesus ke dunia 2000 tahun yang lalu sebagai manusia, yang kemudian dia menebus kita dari dosa sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Referen ini sering dinyanyikan, ya, kalau kita sedang penyembahan, maka ini satu bagian lagu yang sangat bagus, ya, untuk menyembah Tuhan. Nah, kita lihat Matius 2 ayat 11, ya. Ini konteksnya tentang orang-orang Majus. Kalau kita baca Matius 2 ini dari ayat 1, maka kita akan bisa melihat gambarannya, ya. Nanti kita fokus di ayat 11, tapi saya bacakan dulu dari ayat 1, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama
Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ya, oke, sampai di situ ya. Nah, kita nanti akan fokus di ayat yang ke-11 ya, tapi saya kasih gambaran dulu ya. Kalau kita merayakan Natal ya, maka yang paling sering itu sandiwara sekolah minggu khususnya, itu menceritakan bagaimana Maria sudah hamil 9 bulan, sudah waktunya mau bersalin, tapi tidak dapat tempat ya, sehingga akhirnya mereka melahirkan darurat ya, di bukan di losmen, tempat yang bagus ya. Nah, kemudian kalau kita baca sebelumnya di Matius pasal 1 ya, dan juga di Injil Lukas ya, kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus lahir, maka yang pertama kali datang itu adalah para gembala di padang ya, yang sedang menjaga ternak mereka, lalu mereka mendengar choir atau kor nyanyian para malaikat yang memuji Tuhan ya. Dan kemudian kadang-kadang karena mungkin untuk menyingkat waktu, setelah gembala terus muncullah orang-orang Majus ya, dikatakan dalam banyak skenario sandiwara Natal. Lalu berkumpullah di situ, ada gembala, lalu ada orang-orang Majus ya. Tapi kalau kita perhatikan, kita baca, sebenarnya itu waktunya berbeda. Karena ketika Yesus lahir di kandang, lalu gembala-gembala di padang itu yang diberitahu oleh malaikat, dan mereka lah orang-orang pertama yang melihat kelahiran Yesus ya. Nah, setelah itu Yesus itu masih bertumbuh ya sekian lama, lalu datanglah orang-orang Majus yang dikatakan dari timur. Nah, orang-orang Majus ini ada yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang pintar ya, keturunan orang-orang pintar yang pernah pernah ada di Babel, dan kemudian di situ Daniel ya yang menjadi pemimpinnya. Nah, saya coba lihat arti orang Majus itu ya dari Strong Concordance. Di situ ada juga definisi dari kamus ya, Thayer. Di situ dikatakan ya, orang Majus itu ya, ditulis itu Magus ya. Itu adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Babilonia ya, atau orang-orang Media, Persia ya, dan lain-lainnya, yang mereka berikan kepada wise men ya. Jadi ini orang-orang bijak, orang-orang bijaksana, orang-orang pinter, teachers, guru, atau imam-imam, atau ya fisikawan ya, atau orang-orang yang bisa membaca bintang-bintang di langit ya, tanda astrologi ya, atau para pelihat, atau mereka yang mampu mengartikan mimpi ya. Dan tapi tidak hanya itu juga ya, kalau kita lihat di situ ada juga yang nomor C itu nabi-nabi palsu ya. Tapi
kalau dibilang orang Majus ini artinya orang-orang pinter ya. Orang-orang pandai, dan mereka datang jauh-jauh dari timur karena mereka belajar ya. Mereka melihat ya, orang-orang Majus ini melihat bintang yang mereka sudah pelajari sebelumnya. Lalu ketika bintang itu muncul, mereka ikuti. Mereka tahu ada seorang raja yang akan lahir ya. Kalau kita baca di kitab Daniel, Daniel ini adalah orang yang sungguh-sungguh dia pelajari kitab suci. Dia nggak hanya menjadi pendoa atau penyembah, tapi dia pelajari, dia menghitung semua, dan dia tahu ya tentang akhir zaman seperti apa. Nah, jadi sebagian hamba Tuhan cukup banyak yang mengatakan bahwa orang-orang Majus ini adalah keturunan orang-orang pintar yang pernah tinggal bersama-sama Daniel di Babel ya, di Babelonia, dan Daniel adalah pemimpinnya. Nah, coba bayangkan wise men ini ya, orang-orang pandai, orang-orang pinter, orang-orang bijak ya, orang-orang yang bijaksana. Mereka dalam perjalanan jauh sekali dan mereka datang. Dan di Matius 2 ayat 11 ini dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Sebelumnya mereka ketemu Herodes ya. Mereka tanya sama Herodes dan kaget raja ini ya. Dan kalau kita baca ya, ketika mereka masuk kota itu, gempar kota itu. Kenapa? Karena ini rombongan orang Majus ini rombongan yang besar ya, karena mereka berjalan jauh ya. Ini tentu ada banyak orang yang menyertainya ya. Kadang-kadang dalam sandiwara Natal itu digambarkan cuma 3 orang ya, orang Majus ya. Kenapa dianggap 3 orang? Karena mereka mempersembahkan ada 3 jenis benda, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Padahal sebenarnya bukan 3 orang ya, pasti rombongan besar. Walaupun orang-orang Majusnya barangkali cuma beberapa orang, tapi ada pasukan ya, pengawal yang logistik ya. Jadi ketika mereka masuk kota, maka kota itu menjadi gempar. Nah, menarik sekali ya, mereka datang jauh-jauh. Lalu ketika mereka sampai di rumah itu, dikatakan di Matius 2 ayat 11, mereka melihat anak itu ya, yaitu Yesus bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia ya. Bayangkan ya, orang-orang yang dari jauh menanti-nantikan, dan ketika datang mereka sujud menyembah. Sementara ada orang yang tinggalnya dekat, yaitu Herodes dan orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak tahu bahwa seorang raja telah lahir. Nah, perhatikan berikutnya, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kalau kita merayakan Natal ya, biasanya selain ada mungkin ibadah kebaktian, lalu ada perayaan, ada sandiwara Natal seperti yang saya ceritakan tadi. Lalu kemudian ada tukar kado, yaitu satu masa yang enak sekali ya buat kita bergembira ya. Tapi coba kita lihat di sini ya, bagaimana orang-orang Majus ini datang jauh-jauh hari ya. Kenapa perlu jauh-jauh hari? Karena mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ya, jadi mereka berjalan terus dan mereka bawa harta benda mereka. Mereka menyiapkan apa yang mereka mau persembahkan kepada raja yang baru lahir ini. Dan kemudian mereka persembahkan kepada Yesus, ya, emas, kemenyan, dan mur. Dan pasti yang simpen ya Yusuf dan Maria, ya, bukan Yesus. Waktu lahirnya di kandang domba, ditengok oleh para gembala. Tapi kemudian ketika Yesus berumur kira-kira sekitar 2 tahun ya, atau enggak sampai 2 tahun, tapi yang jelas sudah cukup, mungkin ya masih batita di bawah 3 tahun, tapi yang jelas bukan bayi seperti dia baru lahir yang ketika ditengok oleh para gembala ya. Jadi kita perlu lihat bahwa ini kronologis ya, waktunya itu berbeda. Ya, yang para gembala itu adalah mereka yang melihat ketika Yesus itu lahir. Ya, mereka baru saja lahir.
Tapi kalau orang-orang Majus ini diperkirakan usia Yesus sudah sekitar 2 tahun ya, 2 tahun ke bawah gitu. Itu sebabnya ketika Herodes marah ya, karena orang-orang Majus tadinya yang diminta untuk beritahu kepada Herodes di mana raja yang baru ini akan dilahirkan, dan para ini orang Majus tidak memberitahu ya, mereka pulang lewat jalan lain. Lalu Herodes itu marah, lalu dia ingin membunuh calon raja itu, dan dia perintahkan semua anak yang usianya di bawah 2 tahun dibunuh ya, dengan harapan supaya Yesus yang lahir ke dunia itu sebagai raja yang baru itu mati karena dibunuh ya. Tapi kita tahu, kita baca tadi, kita mendengarnya bahwa malaikat Tuhan kemudian membangunkan Yusuf dan menyuruhnya untuk mengungsi ke Mesir. Nah, beberapa hamba Tuhan mengatakan itulah gunanya, rupanya ya, salah satu gunanya orang-orang Majus itu datang, mereka membawakan banyak harta benda mereka, ada emas, kemenyan, dan mur. Jadi ketika Yusuf, Maria, dan Yesus mengungsi ke Mesir, maka mereka punya lebih dari cukup ya, logistik atau keuangan untuk mereka bisa hidup sebelum mereka kembali lagi ke Israel ya. Ini dari Matius 2 ayat 11 kita bisa belajar bagaimana ketika orang-orang Majus itu jauh-jauh hari mereka menyiapkan segalanya, mereka membawa tempat harta benda mereka, dan mereka menyiapkan apa yang mau mereka persembahkan kepada raja yang baru lahir. Nah, ini kita bisa belajar dari sini ketika kita merayakan hari Natal. Kita tahu bahwa hari Natal itu adalah hari memperingati kedatangan Yesus ke dunia 2000 tahun yang lalu sebagai seorang bayi ya, bayi manusia. Dia 9 bulan di rahim Maria, kemudian dia keluar dan dia bertumbuh dari bayi, lalu balita, remaja 12 tahun, dan akhirnya menjadi dewasa usia 30 tahun dan dia melayani. Nah, kita melihat bahwa orang-orang Majus ini jauh-jauh hari mereka mempersiapkan untuk bisa memberi ya kepada raja yang baru lahir itu. Mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, dikatakan seperti itu. Jadi kita juga bisa belajar pada waktu ibadah Natal ya, karena kalau kita ibadah kan biasanya ada persembahan ya, ada kantong kolektor diedarkan. Tapi coba kita belajar dari orang-orang Majus ini ya. Dari sejak sekarang kita berdoa, kira-kira apa yang mau kita persembahkan, atau kalau di gereja kan kolektor ya, atau persembahan yang dikumpulkan. Dan biasanya kalau kita ke gereja karena sudah rutin tiap minggu, kalau giliran mau persembahan baru kita buka dompet, kita lihat uang yang ada di dompet, lalu kita memberi kira-kira berapa yang cocok ya. Jarang sekali kita beri semua karena pasti kita perlu ongkos untuk pulang ke rumah ya, dan sebagainya. Nah, kita bisa belajar ya, setidaknya pada momen perayaan Natal, pada ibadah Natal di akhir tahun ini, untuk kita menyiapkan, kita berdoa, kira-kira apa atau berapa yang kita mau bawa sebagai persembahan. Ya. Nggak berarti harus besar, ya, nggak berarti harus banyak, tapi coba kita belajar untuk berdoa, ya, bertanya. Ya. Setidaknya kan ini tinggal 2 hari Minggu ya sebelum kita masuk ke tahun yang baru. Coba kita menghitung berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun ini ya, dari sejak bulan Januari ya. Kalau kita lihat ada masa-masa yang sulit ya, ketika di bulan Juni, di bulan Juli ya, itu pandemi meningkat luar biasa ya, angka COVID itu ya di banyak negara, di Indonesia juga, sehingga rumah sakit penuh dan banyak pasien tidak tertangani.
kemudian sampai harus di tenda dan sebagainya, dan banyak orang yang akhirnya tidak dapat diselamatkan ya karena oksigen habis ya. Ada rumah sakit yang oksigennya kehabisan dan banyak sekali. Nah, kita percaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang tidak bisa melalui masa-masa tersebut, tubuh mereka memang ya kembali ke tanah ya, tapi roh jiwa mereka, karena mereka sudah percaya pada Tuhan Yesus, ya kita percaya mereka bersama Tuhan ya. Nah, sekarang kita yang Tuhan sudah bawa sekian jauh ya sampai menjelang akhir tahun ini, coba kita melihat ke belakang ya, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita ya, sehingga kita bisa belajar untuk menyatakan ucapan syukur kita. Salah satunya adalah lewat persembahan di akhir tahun ya. Beberapa orang menceritakan ketika mereka melalui masa-masa sulit ya di rumah sakit, mereka sulit bernapas, mereka harus pakai tabung oksigen dan kadang-kadang pakai yang lebih mahal ya. Artinya selama ini mungkin kita tidak sadar bahwa kita bisa menikmati makanan, minuman, bahkan udara, oksigen dengan free ya. Makanan, minuman mungkin kita beli, tapi oksigen kita kan nggak pernah beli ya. Kita begitu saja kita nikmati. Mungkin kita lupa ya berapa nilainya sebenarnya. Sampai ketika ada orang-orang yang kita lihat harus membayar mahal hanya untuk bisa menghirup oksigen karena kondisi mereka. Ya, kita bersyukur kita bisa melalui masa-masa yang sulit ya. Tentu artinya Tuhan punya rencana buat kita ya, punya tugas yang perlu kita lakukan ya. Biasanya kalau menjelang akhir tahun banyak orang melakukan evaluasi, membuat perencanaan untuk tahun depan seperti apa ya. Di akhir tahun ini kita juga bisa belajar untuk melihat, menghitung berkat Tuhan. Ada lagu yang kata-katanya hitung berkatmu satu persatu. Count your blessings ya. Jangan hitung masalah yang kita hadapi ya, tapi hitung berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Selalu ada alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Juga ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Tapi kenapa kita memilih untuk bersungut-sungut ya? Sebab dari kedokteran pun sudah terbukti kalau orang bersungut-sungut tidak mengucap syukur, maka itu tidak baik ya. Dampaknya ke tubuh. Ada hormon-hormon tertentu yang mengeluarkan yang keluar ya karena kita bersikap negatif, karena kita bersungut-sungut, karena kita tidak mengucap syukur, maka itu bisa membuat tubuh kita nggak sehat ya. Sebaliknya kalau kita syukuri setiap saat, karena selalu ada alasan untuk kita bisa mengucap syukur, maka yang keluar adalah hormon-hormon yang membangkitkan semangat, membuat tubuh ini semakin sehat. Ya. Ada satu pendeta namanya Norman Vincent Peale ya. Dia awalnya seorang pendeta, tapi kemudian dia belajar banyak dari Alkitab juga. Ada satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan untuk bersukacita, untuk berpikir positif. Dan kemudian dia mulai mengajarkan bagaimana cara berpikir positif ya. Dan Norman Vincent Peale ini kemudian tidak hanya dikenal sebagai pendeta, tapi dia penulis buku yang sangat laris tentang berpikir positif. Dan dia meninggal dalam usia lanjut, dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dia ya. Kenapa bisa begitu ya? Saya percaya salah satunya adalah karena sikap hidup positif yang dia ajarkan. Sikap hidup positif itu artinya memilih untuk melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, juga dalam diri orang lain ya. Bukan berarti kita mengabaikan terhadap kekurangan yang ada ya. Kita melihat itu tapi kita lihat yang positifnya ya.
itu akan membuat kita juga bisa lebih bersuka cita. Nah, sekarang kalau kita lihat ke belakang dari bulan Januari sampai sekarang di bulan Desember, coba kita menghitung berkat Tuhan. Ya, apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya, mungkin ada anak yang sudah selesai sekolah, ya, sudah dapat pekerjaan, ada yang sudah masuki rumah tangga yang baru. Saya punya teman baru minggu lalu dia masuk dalam kehidupan keluarga, ya. Wow, puji Tuhan, senang sekali ya melihatnya, walaupun gak bisa hadir langsung, tapi melihat dalam ibadah lewat Zoom itu sangat-sangat memberkati. Nah, itu salah satu contoh ya, kita bisa untuk mengucap syukur. Dan kemudian kita mulai berdoa. Kira-kira di akhir tahun ini, ya, dari waktu yang ada, kita mau bawa sesuatu, ya, persembahan. Kalau kita bilang Natal adalah ulang tahun Tuhan Yesus, maka biasanya kalau kita datang ke pesta ulang tahun, kita membawa kado, ya, kepada orang yang berulang tahun. Kita menikmati makanan juga yang disediakan, tapi kita membawa sesuatu juga sebagai rasa turut bersuka cita, ya, bagi teman kita yang sedang merayakan ulang tahun, ya. Orang-orang Majus ini jauh sekali mereka berjalan, mereka datang jauh-jauh hanya untuk sujud menyembah Yesus, lalu membuka harta bendanya, tempat harta bendanya, lalu mempersembahkan persembahan kepadanya, ya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, ya. Ini luar biasa sekali, ya. Biar kita bisa belajar untuk hidup juga seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Majus ini, ya. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu senantiasa baik, ya. Mungkin di tahun ini kita juga mengalami masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang sukar, yang keras, yang hard times, bad times, tough times, tapi kita melihat bahwa Tuhan selalu on time, ya. Kenapa? Kita percaya Dia Tuhan yang Maha Hadir, Dia Tuhan yang Maha Bijak, Dia juga Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah adalah kasih. Dia pasti merancangkan hal-hal yang baik buat kita, dan karena itu kita bisa berkata God is good all the time. Amin.